Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Hilmatul dan Hilma Rasya. Wah, semoga aja kalian nih semua nggak bosen ya kita kontennya seperti ini. Tenang aja, nanti ada waktunya lah ya kita ngoprek-ngoprek motor. Sekarang kita seperti ini aja dulu. Sebenarnya saya yang punya konten aja bosen ya, tiap hari kontennya kayak gini terus. Tapi ya mau gimana lagi ya, keadaan. Tenang aja ya, semoga aja bisa membantu kalian semua. Nah oke, jadi langsung aja kita masuk ke YouTube Studio. Kita jawab komentar lagi. Yang pertama, Assalamualaikum, punten Bang Hilmi, mau tanya, bengkel abang di mana ya? Saya pengen benerin ini punya pulsa 135 LS. Di sini pada nggak bisa bang. Itu lihat sawitan ya. Jadi sekarang saya nggak buka bengkel, saya cuman di rumah aja seperti ini diem. Ya kalau ada yang datang ke sini ya saya servis, tapi saya nggak punya bengkel ya sekarang ya. Kalau dulu saya ada di Sukabumi, Jawa Barat. Oke, di sekarang saya ada di Kalimantan Tengah. Silakan yang mau datang, gas. Oke, yuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas, kalau indikator oli pulsar NS200 menyala terus kira-kira apanya ya? Ya, yang pertama olinya bisa karena sudah waktunya minta ganti. Yang kedua karena olinya terlalu panas. Yang ketiga bisa karena olinya berkurang ya, olinya sudah kurang jadi minta ditambahin lagi. Dan yang terakhir ketika kalian semua oli baru ya, ini baru temperatur semuanya aman ya, nggak panas nggak apa, dan udah sesuai spek lah ya olinya tapi masih nyala, nah itu biasanya karena sensornya sudah mati atau sudah error. Nah, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Seperti biasa ini karena sore-sore ya, kita cuman ngisi waktu luang aja. Jadi kita lanjut aja ya, kita agak ngebut. Blok piston XCD 125 sama P135 bisa PNP Kang? Bisa ya. XCD 125 dan pulsa 135 itu bisa saling tukar antara blok sehernya ya, bisa saling tukar. Ya PNP lah ya. Paksain paksa, kalau kemungkinan sih enggak ya, karena saya dulu pernah bikin XCD pakai blok pistonnya 135 ya, jadi dan itu nggak masalah sih. Ya oke, kita lanjut ke komentar berikutnya. Izin Bang Hilmi, saya pakai pulsar 200 DTSI, kemudian saya stroke up pakai kruk as pulsar 220. Sudah pakai gigi 5 pulsar 220. Pertanyaan, kenapa pada saat running di RPM 7000 kok nahan tarikannya? Thanks. Ini ya, jadi kalian kalau mau stroke up atau bore up di motor pulsar itu jangan mengejar yang namanya CC. Antara pulsar 200 dan pulsar 220 itu memang CC-nya hanya berbeda 20 ya. Kita kalau mau naikin pulsar 200 jadi 220 cc itu gampang, tinggal stroke up. Tapi kalau soal power, soal tenaga ya itu kan banyak banget faktornya ya, banyak sekali faktornya, bukan cuma karena cc-nya aja. Kalau pengen tenaganya seimbang seperti pulsar 220 ya lebih baik ganti pulsar 220 gitu ya. Jadi biar imbang, bener-bener imbang, daripada kita harus oprek sana oprek sini ya kan. Jadi kita pengen tenaganya seimbang dengan pulsar 220, kemudian basic motor kita adalah pulsar 200 DTSI atau pulsar 180 DTSI ya, kita harus naikin cc nya lebih dari 220, 230 atau 240 ya. Itu pun nggak menjamin ya, itu pun nggak menjamin. Dan juga cek dulu bagian kampas kopling ya, kampas kopling itu dicek, jangan sampai kurang ya, jangan sampai kurang gigit lah ya. Kemudian untuk di bagian gigi rasio ya, kalau bisa gigi rasio jangan ganti nomor 5-nya ya, nomor 5-nya dan nomor 4-nya lah atau 3-nya, pokoknya yang sekiranya bisa enteng lah ya. Saya juga nggak terlalu paham ya perbedaan antara gigi rasio 200 dan 220 itu seberapa banyak ya. Pokoknya intinya ya kalian coba-coba aja lah ya, beli gigi rasio satu set gitu aja udah. Dan
Untuk gearset jangan lupa ya, kalau kalian masih menggunakan gearsetnya Pulsar 200 ya tenaga tetap gitu-gitu aja, justru malah bisa loyo atau down. Oke, kita lanjut. Mas, apa pengaruh cowakan Shahir terlalu besar? Motor TVS Max 125 nggak mau hidup. Ya kalau cowakan piston terlalu besar ya otomatis kompresi akan semakin kecil ya. Nah jadi seperti yang saya bilang di video kemarin ya, untuk motor-motor India biasanya bocor kompresi atau loss kompresi dikit aja itu sudah susah hidup. Nah kalau cowakannya semakin besar otomatis kompresinya semakin kecil. Nah, jadi pembakaran semakin jauh ya, jadi susah untuk hidup. Ini tetap bisa hidup, cuman mungkin butuh waktu lama ya, atau mungkin butuh mesin panas terlebih dulu baru dia masih bisa hidup gitu, bisa enak hidup gitu. Jadi untuk kompresi ya, kompresi bisa turun ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mas, motorku Pulsar 135 LS, tarikannya kurang langsam. Hah? Mas, motorku Pulsar 135 LS, tarikannya kurang langsam kalau buat boncengan. Kurang langsam kalau buat boncengan. Oh, maksudnya kurang stabil mungkin ya. Kalau buat boncengan. Setelan kopling kalau dikencengin malah nggak mau masuk gigi koplingnya. Roda belakang sering oleng kalau buat boncengan. Kenapa ya, Mas? Setir depan juga kadang geter padahal sudah ganti komstir. Apa solusinya, Mas? Bengkel Pulsar Surabaya di mana, Mas? Oh. Kalau tarikannya kurang respon atau tenaganya kurang ketika buat boncengan ya, maksudnya kurangnya itu seberapa gitu ya. Kalau masih bisa lari 80 100 ya masih kenceng itu, Mas, masih kenceng. Ya masih kenceng. Kalau cuman mentok di 40 atau 50 nah itu baru itu bermasalah ya. Karena cc cuma 135 dan klepnya 4, itu otomatis tarikan awalnya itu semakin loyo atau berat gitu ya. Tarikannya itu berat. Dan kemudian untuk setelan kopling, nah kalau dikencengin malah nggak mau masuk gigi. Seharusnya kalau dikencengin gigi enak masuk, tapi kalau dikendorin giginya susah masuk ya. Nah itu cek pemasangan kampas kopling ya, biasanya koplingnya sudah mulai aus. Nah apabila koplingnya baru nih, Mas ya, kalian cek di bagian plat judernya. Plat judernya bisa kalian lepas aja deh, ganti pakai kampas yang besar. Kemudian untuk roda belakang sering oleng kalau buat ya. Kalau masalah oleng roda belakang, kalian cek bagian shock breaker dan Bosch swing arm dan juga bannya ya, jangan sampai kurang angin. Wih, sopo iki? Oh, apa tuh, Le? Waalaikumsalam. Oh, tamu. Hah? Anjir, kok ireng ngono? Gelap. Iya, mesti samping-sampingnya kok iso. Bisa lah. Nah, oke, jadi kita lanjut lagi. Ini ada pengganggu, bodo amat. Kemudian setir depan juga kadang getar, padahal sudah ganti komstir. Kalau habis ganti komstir, kemudian getar, nah itu biasanya pemasangan komstirnya kurang presisi atau kurang lurus ya, kurang masuk plek, kurang lurus. Oke, seperti itu. Kemudian di bengkel Pulsar Surabaya di mana, Mas? Dulu di mana ya? Lupa saya. Cari aja di Facebook lah ya, saya tarik di grup-grup Facebook itu banyak. Mungkin sekian dari saya, semoga bermanfaat. Saya Hilmi Arasyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 1 2 dan 3 pusing.